Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan kamar. Bela negara tidak selalu identik dengan kegiatan fisik atau aktivitas di lapangan, melainkan dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang tetap memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Pada dasarnya, bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Esensi bela negara tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kesadaran, sikap, dan perilaku dalam mempertahankan keutuhan dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu, meskipun berada di dalam kamar, kita tetap dapat berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk bela negara. Kita dapat melakukan bela negara dengan bentuk-bentuk yang sederhana. Contohnya, yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bentuk bela negara pertama adalah meningkatkan kualitas diri. Sebagai pelajar, kita dapat melakukannya dengan belajar secara serius, memperdalam pengetahuan, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan yang bermanfaat seperti literasi digital, literasi keuangan, kemampuan berbahasa, dan keterampilan akademik lainnya. Sumber daya manusia yang unggul merupakan modal utama dalam membangun negara yang kuat. Yang kedua, menjaga etika dan keamanan digital. Di era digital, ruang internet juga menjadi bagian dari lingkungan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, menjaga era digital merupakan bentuk bela negara yang sangat relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak menyebarkan informasi palsu, tidak terlibat dalam ujaran kebencian, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Sikap tersebut membantu menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan harmonis. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan diri merupakan aset penting bagi negara. Tanpa perlu keluar kamar, saya tetap dapat menjaga kebugaran fisik melalui olahraga ringan, menjaga pola tidur, dan mengatur waktu belajar dengan baik. Selain itu, menjaga kesehatan mental seperti mengendalikan stres, mengelola emosi, dan mempertahankan pola hidup positif juga termasuk bentuk bela negara, karena negara membutuhkan generasi muda yang sehat dan siap berkontribusi untuk membangun negara ini. Yang keempat, mengembangkan produktivitas dan kreativitas. Bela negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi individu yang produktif. Dari dalam kamar, saya dapat membuat karya, mempelajari hal baru, atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti membuat konten edukatif, belajar kewirausahaan, atau mengembangkan hobi yang berdampak positif. Produktivitas merupakan bentuk partisipasi dalam memajukan potensi bangsa. Lalu yang kelima, menjaga sikap dan menjadi representasi positif Indonesia. Setiap warga negara membawa nama baik Indonesia, termasuk dalam aktivitas daring. Dengan bersikap sopan, berperilaku positif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan serta kejujuran, saya secara tidak langsung ikut menjaga citra bangsa. Tindakan sederhana ini merupakan bentuk bela negara yang seringkali tidak kita sadari, tetapi memiliki dampak yang besar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bela negara tidak terbatas pada aktivitas fisik di luar rumah. Kesadaran, tanggung jawab, dan kontribusi positif dari diri sendiri merupakan wujud bela negara yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, termasuk dari dalam kamar kita sendiri. Dengan meningkatkan kualitas diri, menjaga etika digital, merawat kesehatan, serta berperilaku positif, kita sudah memberikan peran nyata dalam menjaga dan membangun bangsa. Demikian penjelasannya dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memperluas pemahaman kita tentang makna bela negara.